doa segala macam terus bilang UN sekarang udah nggak pakai kertas bang, Pakai komputer. tuh nggak pakai HP katanya, bener nggak sih? Demi apa? Betul gak ngajarin nih anak-anak gitu? Tapi itu tanggung jawab dong. pastinya Itu drop man. bener. Kenapa nggak dengan hal-hal positif? Ayo nak, kamu bisa pasti gitu ya kan? Nah sekarang ada berita, Ada berita. yang lagi rame nih. Katanya Kementerian Pendidikan dan Budaya membuka statement bahwa UN mau ditiadakan. Asik. Mulai 2021. 2021, berarti 2020 kena ya? Iya. Rasakan. Selamat Selamat guys. menikmati UN. Tapi adik gue juga ngechat gue kan, kata dia, doain Adek ya. lo SMP kan? Adik gue SMK. Oh SMK. SMK dia. Doain ya minggu depan. Udah SMK. Udah SMK. Kayak terakhir ketemu sama dia SMP. Udah lama gitu waktu itu. Itu udah lama. Jadi dia tiba-tiba, gue juga sebenarnya nggak sadar sih kalau dia udah kelas 3. Cepet banget ya. Ya abangnya jarang pulang, mohon maaf. Astaga. Dia ngechat gue terus diminta doa segala macam terus bilang UN sekarang udah nggak pakai kertas bang, Pakai komputer. tuh nggak pakai HP katanya, bener nggak sih? Demi apa? Jadi ada aplikasinya gitu katanya. Teman-teman, ini gue baru tahu kalau yang komputer. Hah? Itu gue udah tahu. Iya itu kan pas kita lulus tuh juga udah Itu ada. sempat jadi kita lulus. UNBK, ujian nasional Berbasis komputer. Berbasis komputer, ya kan UNBK. Udah ada tuh. Itu udah ada tuh. Gue juga sempat ngikutin tuh. Tapi memang pada saat itu gue agak keselnya karena sistemnya kurang bagus. Oh kadang suka Ngeheng lah apa segala macam. ya. Dan komputer itu kan belum nyampe sampai pelosok-pelosok. Betul. Di Indonesia belum tentu gitu kan. Ada di daerah-daerah di ujung-ujung itu yang mereka misalkan ya siswanya 40 orang, tapi komputernya cuma 2. Nah itu pak kalau kayak Kan gitu jadi tai. sistemnya rolling tau nggak? Buang-buang waktu. Nah itu dia. Jadi 10 orang masuk kerjakan. Berarti kan kita bukan mikir, jadi karena kita kejar waktu juga. Aduh gue harus segera buru-buru selesaikan kan. nih gitu ya kan. Waktunya cuma segini karena nanti rolling sama kelompok yang lain gitu. Nah makanya itu gue buat teman-teman komen di bawah ya yang tadi pernyataannya Ocir yang ada aplikasi untuk ujian jadi udah lewat handphone. Kalian komen itu bener apa enggak karena gue juga belum tahu. Soalnya adik gue bilang kayak gitu katanya itu SMK ya? SMK ada aplikasinya katanya. Jadi Keren pakai juga HP. cuy. Gimana tuh ya kan? Kalau gue jadi dia sih gue buka Google jelas. Iya bener. Banyakin kuota kalau enggak ujiannya cari wifi langsung buka samping-sampingan aplikasinya. Ya kan? Ngechat temen gampang banget. Q nomor 2 dong gitu ya. Weh gue paket ini nih gitu kan langsung kirim. Sama nggak gitu ya kan? Udah gitu cuma pilihan ganda kan A B C D D gitu-gitu doang. Nah gue kalau gue lebih prefer ketika ujian nasional itu esai. Oh esai. Nggak pilihan ganda karena kalau esai seenggaknya gurunya itu menilai dari pengetahuan yang kita memang dapat gitu loh. Bisa improve jadinya ya. Iya, mau ngomong yang ngalor ngidul kalau ada intinya ya dapat poin gitu. Selama kan. itu logis gitu ya, Ya. jawaban dia logis. Tapi sayangnya kalau setahu gue juga UN ini kan dikumpulin Teng. Iya benar. Dikumpulin jadi negara yang koreksi kan. Tuh koreksi lah tuh. Udah screening juga kan. Screening. Jadi kalau emang bener ya udah berhasil gitu ya kan. Iya. Kalau esai mungkin sistemnya sulit juga ya. Jadi Pasti iya memang. nilainya ngambil penilaiannya tuh mungkin rada lama karena butuh waktu juga. Tapi kalau menurut gue kayak gitu itu lebih apa ya? Lebih fair Iya. untuk anaknya gitu. Jadi guru pun menilai benar-benar dari kemampuan anaknya. Gitu. Bener, Nah, yang sekarang statement yang 2021 akan dihilangkan menurut lo gimana? Bukan dihilangkan sih sebenarnya ya. diganti ya. Diganti jadi ujiannya itu lebih ke tentang diri lo gitu, kompetensi diri lo seperti apa, pengembangan diri atau apa segala macam kayak gitu. Jadi bukan pilihan ganda yang kayak UN biasanya sekarang. Dan ditambah juga sama penilaian karakter. Kalau dari gue sendiri sih, gue pro banget sih yang namanya kalau UN diganti. Karena pro kontra ini udah gue tahu sejak gue masuk kuliah tuh udah mulai ada statement dari pemerintah kalau UN ini bakal diganti, bakal dirubah segala macem. Kalau gue sih oke, karena menurut gue sistem pendidikan Indonesia sih udah terlalu salah sih kalau menurut gue. Kalau misalkan dilihat, walaupun kita bilang Indonesia ini masih negara berkembang, mungkin ketika memang ada statement pemerintah yang mau mengubah UN jadi hal yang lebih oke gitu, bagus sih kalau menurut gue. Karena
ya memang seharusnya seperti itu. Dari pihak pendidikan pun dia harus tahu ini anak potensinya ada di mana gitu. Iya, Kita nggak bisa paksa dia untuk menguasai semua bidang gitu. benar. Kalau gue sih oke-oke aja. Gue Kayak juga misalkan kita lihat contoh di luar negeri tuh SD, dia kan SD juga ya, SD, SMP, SMA. Dari SD ini dia adalah pembentukan karakter. Terus Betul. masuk ke SMP dia cari arahnya mau kemana. Lo bebas milih jurusannya banyak Mau dari apa yang lu SMP tuh pelajarin, ya. mau apa yang lu pelajarin. Nah, ketika masuk ke jenjang selanjutnya, dia fokuskan ke situ. Iya benar. Nah, itu sistem pendidikan di luar negeri yang gue tahu. Makanya diwajibkan benar-benar kalau di sana diwajibkan sampai SMA. Ketika masuk kuliah, kalau misalkan memang lo mampu untuk masuk kuliah bersaing di perguruan tinggi, lo bisa masuk. Tapi kalau misalkan enggak, lo dengan SMA pun udah compatible untuk kerja gitu. Benar. Makanya banyak pertanyaan dari orang-orang atau dari anak-anak yang baru lulus sekolah. Mereka bingung mau ngambil jurusan apa. Iya. Kan maksudnya, loh kok sampai kayak gitu? Iya. Berarti kan memang seharusnya ketika sudah masuk ke perguruan tinggi, mereka tuh udah siap. Gue mau ngambil ini nih. Ya Udah tahu path-nya dia mau kemana, jalannya dia mau kemana. Iya, benar kayak gitu. Ya kalau gue sih sepakat aja kalau memang kebijakannya bagus juga gitu. Memang untuk mengembangkan potensi anak-anak Indonesia dengan mengubah sistem UN ke sistem yang lain dan lebih oke. Kalau gue sih sepakat aja. Gue juga setuju sih kalau Karena capek juga. Gitu. Benar. Dakdikdukser, men. Dakdikdukser. Untuk ngadapin UN. Dan yang bete-nya lagi adalah dari UN itu banyak yang ketika dia nggak lulus UN banyak yang meninggal. Parah banyak yang bunuh banget. diri. Ingat gak sih Depresi, zaman ya kan? berita-berita zaman dulu tuh yang kencang-kencangnya anjing gue gagal UN bunuh diri. Siswa tidak lulus gantung diri. Iya. Parah banget gantung diri. Kan tai men, itu maksudnya lo bukan hanya memutuskan, wah itu mah udah memutuskan hidup men, bukan masa depan lagi. Karena dia takut juga pasti. Sanksi sosial. Sosial, belum lagi maknya ngomel. Kamu udah dikasih jajan, udah dapat pendidikan enak. Pulpen udah pilot, nggak lulus ya kan. Faster yang bagus tadi. Itu cepet tuh nulisnya tuh. Iya, bagus tuh. Kayak gitu, tapi nah itu menurut gue makanya UN tuh sangat gak bagus. Dan gue setuju banget kalau 2021 tuh udah gak ada. Iya, karena memang harus, ya kita namanya kita negara berkembang kan. Kita Ya harus, pendidikan juga harus berkembang lah seenggaknya. harus berkembang. Apalagi yang di pelosok-pelosok juga, Iya. karena pendidikan adalah hak segala bangsa. Merdeka! Jelas itu sudah jelas. Pasti banget gitu. Harus merata lah. Iya. Maksudnya. Ketika memang sistemnya di ibu kota atau maksudnya daerah sentral ya, Iya. Jakarta pastinya. Seperti ini sistemnya. Ya di daerah-daerah lain juga harus diterapkan seperti itu. Walaupun memang susah ya. Kalau Perlahan untuk lah, step by step. untuk di daerah-daerah itu emang susah pasti kan. Karena kurangnya sumber daya pengajar dan Benar, segala itu macam pertama itu susah kan. faktornya, iya. Nah, kalau statementnya Chris, dia agak kurang setuju untuk 2021 sudah ditiadakannya UN. Karena lo harus kembangin dulu nih guru-gurunya. Oh, pastinya sih itu. Dan kayak 1 tahun ini lo benerin sistem sekalian lo ngembangin gurunya menurut Chris itu kurang efisien. Tapi kalau menurut gue itu bisa berjalan asalkan mereka konsisten ngerjainnya. Dan mafia dalam hal-hal seperti itu ya nggak usah ada dulu lah gitu loh. Kayaknya sih nggak ada kalau misalnya nggak ada UN sih. Karena mereka kan diuji dengan potensi mereka, bukan dari yang bidang yang lain itu kayak 4 pelajaran kita harus kuasai dan tiba-tiba ada bocoran. Nggak kayak gitu lagi kan kalau misalnya nggak ada UN gitu. Gue juga setuju banget kalau untuk 2021 ya udahlah ditiadakan aja. Tapi bener sih, tergantung tenaga pengajarnya gitu. Mereka kredibel gak ngajarin nih anak-anak gitu. Tapi itu tanggung jawab dong. Pastinya. Itu tanggung jawab ketika memang sudah ditargetkan untuk 2021 ditiadakan ya berarti lo sudah harus bisa. Pastinya. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab gitu kan. Siswa-siswa itu butuh untuk berkembang, lo arahkan ke jalan yang benar gitu. Bukan berarti UN gak benar. Itu juga bagus gitu. Adanya UN menjadi standar yang misalkan kayak di SMK, lo udah bisa pakai ijazah UN lo ketika nilai lo bagus, lo bisa untuk langsung kerja gitu kan. Iya. Itu sebenarnya bagus juga untuk orang tahu standarnya di mana. Tapi banyak hal-hal negatifnya juga nih di belakang. Pro dan kontra, positif negatif. Iya, betul. Sih. Kalau misalkan diganti, aku sepakat aja sih. Gua Menarik juga. seperti, tapi balik lagi bener tergantung tenaga pengajar dan sistemnya akan mau dirubah seperti apa. Kan lo udah setuju berarti ya. Jelas. Tapi sayangnya anak-anak yang sekarang masih 2020 ini masih kena UN nih. Masih SMP, SMA.
SD kasih kena. Menurut lo gimana? Ada pesan-pesan gak buat mereka? Buat Kalau gua jangan bunuh diri, kalau nggak lulus ya udah pada pakai C. ada paket C nyusul sebulan doang ya, cepet ya, speed banget dah men. Ada pakai C slow. Oh, pesan-pesan dari gue sendiri sih apa ya? Sebenarnya yang penting semangat sih belajarnya. Ya namanya kalian. Klasik sebenarnya. Bilang Ya, semangat tuh klasik. Semangat lu tipes gitu ya. Nah sebenarnya gimana ya, namanya kalian sekolah kan, Tanggung jawab. tanggung jawab. Tanggung Ya, jawabnya secara untuk diri lo sendiri, untuk masa depan sama untuk keluarga kan. kalian juga harus belajar dengan benar gitu. Ya memang kalau ada jalan lain yang harus ditempuh, tempuh aja. Ya enggak? Ya kalau masih ada yang lubang-lubang bocoran ya udah. Ya udah gimana ya. Iya, karena menurut gue juga gak setuju untuk itu ditangkap. Tapi tetap maksudnya apa yang sudah kalian pelajari di sekolah, Iya. apa yang sudah kalian dapat di Harus sekolah, masuk. kalian harus masukkan ke otak dan kalian lebih pentingnya nih ya, kalian terapkan di kehidupan kalian Iya, benar. gitu. Ya kayak mata pelajaran dasar lah. Kewarganegaraan, Itu penting banget. pendidikan moral. Iya. Nah, itu yang harus kalian terapkan di masyarakat. Biar Emang kalian bisa matematika kalian terapin ke masyarakat? bisa buat belanja. Buat belanja, tambah-tambahan kurang-kurangan. Tuh maksud saya. Yang memang sekiranya bisa diterapkan, Terapkan lah. terapkanlah gitu. Kita kan generasi penerus bangsa gitu. Semangat sih untuk kawan-kawan yang masih UN. Nggak usah kayak lo, aduh gue kalau nggak lulus UN gue bakal, wah parah nih gue, masa depan gue hancur. Nggak Tar juga dulu sih. ya, skip dulu rokok gue habis. Pokoknya habis. Cakep. Sebenarnya nggak gitu juga ya kan. Maksudnya karena nggak lulus UN, belum Langsung. tentu Iya, masa depan kalian suram. Nggak betul. juga. Betul. Jangan menyerah, yang penting. Nggak pendidikan memang menjadi satu pondasi yang kuat Benar, ya benar. untuk lo menjadi manusia yang beretika, beradab dan mempunyai akal pikiran yang baik. Tapi ketika memang lo gagal di satu hal, masih banyak hal yang lain sih. Benar. Masih banyak hal yang bisa lo tempuh gitu. Sesuaikan sama kemampuan lo, path lo di mana, jalan lo di mana, yang lo mau lakuin, lo lakuin. Yang penting yang terbaik. Kasih yang Jangan terbaik. ragu, jangan bimbang, kasih jalan terus. Ay. Kalau buat orang tuanya yang anak-anaknya lagi ngadepin ujian nasional, pesannya apa? Yang pastinya harus support. Ya, Satu lagi, jangan pernah intimidasi mereka. Dan jangan pernah intervensi mereka. Tuh. Kamu harus lulus, kamu harus ini, kamu harus nilai yang bagus segala macam. Jangan. Support yang penting tuh. bikin drop men. Benar. Kenapa nggak dengan hal-hal positif? Ayo nak, kamu bisa pasti gitu ya kan. Kamu pasti lulus. dengan nilai bagus. Penggunaan kata negatif digantilah jadi kata positif. Nah, penggunaan kata. Walaupun memang artinya adalah untuk ngedorong dia menjadi Pasti. lebih baik. Sebenarnya artinya sama, cuma Dengan kata yang pengucapannya lebih, aja iya, ya, benar. kalimatnya Pemilihan aja, katanya. pemilihan katanya yang harus diubah gitu ya kan. Makanya saya bilang tadi kan, memang orang-orang di sini sedikit kolot. Ngajarinnya, Kalau aduh, sorry guys. kolot, sedikit kolot, sedikit old school, sedikit tua, jangan kayak gitu lagi lah. Iya. Nanti Kasihan anak-anak lo. Iya, Kalau kasihan. mereka bunuh diri karena depresi, lo juga yang pusing. Lo juga yang akan nyesel. pasti nyesel, karena penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di awal pendaftaran mohon namanya, maaf. itu benar. Kalau buat dari gue, buat ibu-ibu atau buat orang tua yang lagi nonton dan anak-anaknya lagi ngalamin ujian, yang pasti juga kasih semangat, tetap Pasti. kasih dukungan dan ngebebasin dia untuk milih setelah itu ya. Ih, Bebasin dia untuk milih Bener. dia mau pilih jalannya kemana. Karena dituntut untuk melakukan apa yang lo mau, itu nggak enak, banget. banget. Gue pernah ngerasain, parah. Jangan pernah ada pemaksaan. Betul. Gue Psycho Mars. Gue Sainting X Ocir. Asik. Kacau banget ya? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk stay dari awal sampai akhir. Semoga pesannya tersampaikan. Ambil aja yang baik-baik. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman supaya kita bisa diskusi di bawah. Dan kalian komen ya di bawah sistem Harus. yang tadi SMK, anak-anak SMK udah bisa ujian pakai handphone dan pendapat kalian untuk ujian nasional dan segala macam. Kalian komen di bawah, kita akan diskusi sama-sama. Yo man. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gue Psycho Mars. Gue Ocir X Sainting. Asik. Kita habis out. Bye. Thank you.